Padepokan Halimun Petak dibabat habis. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Kejadian tadi malam, dia selalu tampak gelisah dan ketakutan diserang lagi. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Yang lelaki itu pasti Prabu Anglingdarma. Saya kira... Silahkan pukul dengan Kisah ini diawali dengan seorang pria atau laki-laki yang bernama Pria Mitra, yang sedang berada di kamarnya Nila Saroya yakni gurunya sendiri, sehingga sang Nila Saroya dan sang Pria Mitra nampaknya habis melakukan yang enak-enak di dalam kamar tersebut, sehingga sang Nila Saroya pun melanjutkannya dengan berbincang masalah perguruan yang telah dikalahkan oleh Dewi Sintawati dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh sang Pria Mitra, yang mana Pria Mitra pun menjelaskan tentang keadaannya pada waktu itu. Ia tidak sadar bahaya mengintai sedari tadi, karena ada santet atau teluh yang mengintainya sehingga sang Nila Saroya pun juga tidak menyadari akan hal tersebut. Dan ketika Dewi Daneswara menancapkan akan kayu dan menghantamkannya ke boneka yang dibuat oleh sang dukun, maka terjadilah sesuatu kepada sang Pria Mitra yang mana sang Pria Mitra terpukul dari jauh dan merasa kesakitan, padahal ia tidak melihat akan orang yang memukulnya. Pada malam hari itu, Siapa? Pria. Saya bisa lebih hebat dari itu kalau Nyai mau. Saya bisa membunuh kekasih Nyai sekarang juga. Kalau Nyai mau menanggung. kemudian sang Dewi Daneswara merasa puas akan hal tersebut dan menambah ia akan hadiah berupa kepengan emas kepada sang dukun sakti tersebut, yang mana pada waktu tersebut, sang Pria Mitra benar-benar dihajar oleh orang yang tidak tahu menau akan orang tersebut. Oleh karenanya sang pendekar yakni gurunya Nila Saroya melaporkan kepada sang guru Dewi Durgandini, kenapa itu bisa terjadi, dan daripada hal tersebut, Nila Saroya berniat untuk mencari siapa yang telah melakukannya dan inilah saran dari sang Nyi Durgandini berkata, Ini pasti perbuatan dukun teluh. Ilmu teluh selalu bersembunyi dalam kegelapan semesta, Nila. Kasihan dia. Sejak kejadian tadi malam, dia selalu tampak gelisah dan ketakutan diserang lagi. Anehnya, bekas pukulan-pukulan yang tidak tampak itu membekas pada wajah dan sekujur tubuhnya, Nyai. Nila, kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai pikiran kamu itu terganggu ketika perang sudah kita mulai. Tapi, bagaimana caranya? Kita harus bunuh dukun teluh itu. Tapi kita kan belum tahu siapa dukun teluh itu. Kutu. Kita harus mendapatkan orang yang bisa menunjukkan di mana adanya dukun teluh di daerah Pakuwon Gandarukam ini. Kemudian kita siksa mereka satu persatu sampai akhirnya mereka mengaku, Nila, ya. Iya. di tempat lain,
Keesokan harinya, Sang Daneswara melewati akan rumah yang ditempati oleh sang pria mitra. Ia bersama dengan sang pembantunya memakai akan topi yang khusus untuk orang tertentu saja yang bisa dapat, sehingga mendapatkan akan topi ia melihat-lihat sekitar dan melihat akan pria mitra dengan wajah yang ketakutan, sehingga Sang Dewi Daneswara merasa akan kepuasannya untuk menghajar orang yang telah mengkhianatinya dengan mengirimkan teluh oleh tukang teluh tersebut, dan melihat pria mitra memiliki bentolan di wajahnya yang tidak bisa disembuhkan oleh orang sembarangan, kecuali dukun yang telah disewa oleh Sang Dewi Daneswara. Betul, Gusti. Wajahnya lebam. Bekas pukulan kayu itu, Gusti. Ayo. Kemana, Gusti? Pulang. Sampean apa ndak bingung? Dicintai dua gadis yang cantik-cantik seperti itu. Di tempat lain di tempat Suliwa di Kalinggapura, yang mana ia berada di Kalinggapura bersama pembantunya yang bernama Bongoh. Ia berbincang sambil makan makanan ringan. Sang Bongoh pandai untuk bercanda dan pada akhirnya Suliwa pun tertawa karena ajakan si Bongoh, dan terus-menerus melucu di hadapan Sang Suliwa, orang yang suka mendengarkan lelucon, sambil makan makanan ringan dan pedas sehingga membuat ruangan pun menjadi ramai oleh lelucon Sang Bongoh. Tapi apa? Bekas suaminya itu Bromo Cora. Dia pernah mengancam, kamu boleh mengawini si Ragil, tapi tiap bulan harus setor 20 kepeng. Begitu. Buat apa? Ganti rugi katanya. Terpaksa. Dua-duanya. Itu sebabnya saya sampai sekarang masih nganggur. Takut mumet lagi, Tuan. Padahal hitung-hitung sudah ada 4 gadis yang naksir saya. Saya tolak. Saya tolak. Di tempat lain di tempat yang sama namun berbeda tempat tinggal, Sang Galiana Tantri sedang berlatih silat untuk menghadapi musuh-musuhnya, sehingga pada waktu itu Dewi Galiana Tantri teringat masa-masanya bersama Sang Suliwa, karena Suliwa memang tampan dan rupawan, dan menghayalkan akan kenikmatan bersama Suliwa. Kemudian ia teringat dengan Galuh Parwati. Raut wajahnya pun menjadi tidak senang dan saat itu keluarlah sang ayahandanya yang bernama Aji Sata yang mana ia telah menjadi perwira di kerajaan Kalinggapura, dan menceritakan semuanya tentang Suliwa, tabib tampan dari hutan seribu bunga, dan ayahnya faham dengan semua itu. Kemudian ia pun juga menceritakan tentang Galuh Parwati yang berada di bayang-bayangnya, sehingga ayahnya mengingatkannya kepada seorang pemuda yang bernama Aditya. Begitu teringat akan semuanya maka ia pun menjadi semangat kembali untuk menjalani hidup. Tantri, belum tidur? Ada apa? Bertengkar dengan Suliwa? Ternyata saya tidak bisa membohongi hati bahwa saya mencintai Kakang Suliwa, Bopo. Kamu sudah menceritakannya pada Bopo. Tapi Tantri,
cinta tidak bisa berdiri di satu kaki. Harus ada kaki lain yang sepakat untuk bersama-sama mendirikannya. Apakah Suliwa juga mencintaimu? Kalau putri gurunya itu tidak datang, pasti dia mencintaiku. Dia selalu datang ketika cinta kami sedang disemaikan. Lalu, bagaimana dengan Aditya? Aditya. Di tempat lain, ada seseorang yang berkuda pada malam harinya melintasi akan perkampungan dari Kalinggapura yang mana ia pun sangat-sangatlah kebingungan untuk mencari tempat tinggal, sehingga ia pun berputar-putar. Usut punya usut sang pemuda itu diintai oleh orang-orang dari Kalinggapura, yang mana sang pemuda itu yang bernama Aditya, diserang karena dicurigai sebagai mata-mata Pakuwon Gondorukem. Pertarungan pun terjadi dan ia pun bertarung pada malam itu sehingga sang Aditya melawan dentingan senjata pun tidak terelakkan sehingga sang prajurit dari Kalinggapura pun bertarung dengannya habis-habisan. Jangan-jangan pasti dia mata-mata. Kita tangkap saja, Kakang. Kita serahkan kepada Rakrian Kertapati. Bunyikan titir. Tuan! 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 Aduh! Ada apa? Ambilkan pedangku, cepat. Baik, Tuan. Kita berjuang mati-matian. Ini, Tuan. Bukan ini. Hah? Oh, maaf. Coba minggir. Kurang ajar. Apa kamu tidak tahu ini jagoan sakti? Mau menangkap dia? Ayo minggir. Yuk, Aditya. Ya. Suliwa. Kenapa kamu dikeroyok? Saya tidak tahu. Tiba-tiba mereka mengepung dan menyerang saya. Saya takut dia mata-mata dari Gondorukem, Liwa. Oh. Kamu dikira mata-mata, Aditya. Ya sudah, kalian bubar. Orang ini tamu saya. Makanya, kalau ngeroyok itu lihat-lihat. Suliwa pun kaget dan langsung keluar dari rumahnya.
sehingga Sang Suliwa dan Bongoh pun mendekati akan orang-orang yang berkelahi dari kejauhan sehingga Sang Suliwa pun mensiasati sesuatu untuk bersiap menyerang. Ia tidak mengetahui itu adalah sahabatnya yang bernama lengkap adalah Aditya. Suliwa pun turun gelanggang dan ingin bertarung dengannya sehingga Sang Suliwa pun mengenali akan orang tersebut, dan rupanya tidak berbahaya, dan melerai pertarungan tersebut, sehingga Sang Suliwa menyuruh akan orang-orang itu untuk bubar dan menceritakan kepada Sang Aditya bahwasanya ia dituduh sebagai mata-mata dari Pakuwon Gondorukem. Sehingga ia menyuruh akan Aditya pun masuk ke dalam rumah yang ia tempati sekarang ini sehingga Sang Aditya pun juga menceritakan apa yang terjadi dengan negeri ini. Untung gurunya Ganggadara tidak ikut bersama sang penjahat-penjahat tersebut. Maaf Tuan, tapi... Jangan ganggu, ngerti? Sudah sana, sana. Ayo sana, ayo. Permisi Tuan. Permisi. Aduh, sampai nabrak. Kenapa diusir, Liwa? Sudah, jangan dipikirkan. Oh ya Aditya, negeri ini sedang sangat membutuhkan para pendekar untuk mengatasi para pemberontak. Kalau kamu mau bergabung, saya bisa membawamu kepada Rakrian Kertapati. Sepertinya saya pernah mendengar mengenai pemberontakan kepada Kalinggapura. Dan saya sangat tahu betul siapa yang akan kalian hadapi. Iya. Pendekar-pendekar tua seperti Citra Genjik, Ki Brangas, dan banyak lagi yang lain. Terakhir saya bertemu semua pendekar itu berkumpul di rumah Kiparon Wajah. Dan yang paling disayangkan, mereka adalah sahabat guruku. Empu Ganggadara juga ikut bergabung. Jadi... Ya, untunglah. Guruku sudah tidak tertarik hal-hal yang menyangkut keduniawian. Oh ya Suliwa, bagaimana kabar kekasihmu? Oh iya, Galuh juga ada di sini. Untung kamu datang.